Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saya ajak kita boleh siapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Kita juga ambil waktu untuk kita boleh bersaat teduh untuk kita menerima perjamuan kudus hari ini. Oke, kalau sudah kita sama-sama boleh berdoa, saudara. Minta pengampunan daripada Tuhan untuk setiap mungkin hal yang kita lakukan, pelanggaran, kesalahan. Biar Tuhan boleh menguduskan setiap kita, melayakkan kita untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, Tuhan. Kami kembali boleh beribadah bersama. Dan kami saat ini, Tuhan, melakukan perjamuan kudus. Kami percaya, Tuhan, bahwa ini bukan satu kebiasaan yang kami lakukan setiap
bulannya Tuhan, tapi ini adalah satu kuasa Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan Tuhan pada setiap kami yang menerima perjamuan kudus hari ini. Mari saudara angkat roti kita di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata bahwa sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari saudara sekali lagi kita mengucap syukur buat tubuh Tuhan yang diserahkan kepada kita. Terima kasih Yesus. Sudah itu Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Dan kita bersyukur bahwa Yesus telah mati buat kita semua. Bahkan ketika kita masih berdosa, dia telah mati buat kita. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Dia menyerahkan nyawanya, dia tidak setengah-setengah tapi memberikan seluruh nyawanya buat kita. Supaya kita yang harusnya menerima hukuman, kita boleh menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di minggu hari ini, Tuhan, minggu pertama bulan Februari, kami boleh mengawali Tuhan. Bulan ini Tuhan dengan ucapan syukur. Dan kami mengingat Tuhan apa yang Engkau lakukan di atas kayu salib. Engkau memberikan nyawamu, memberikan tubuhmu Tuhan. Untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat darahmu, buat tubuhmu Tuhan. Dan kami terima roti ini Tuhan. Dan melambangkan tubuhmu menjadi peringatan Tuhan akan kematianmu buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Kita juga persiapkan juga anggur. Mari kita angkat sama-sama di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus adalah perjanjian baru. Perjanjian yang sempurna. Bukan pengorbanan yang seperti perjanjian lama. Ini adalah pengorbanan Yesus yang sempurna. Yang menghapuskan setiap dosa, pelanggaran manusia yang percaya kepadanya. Kita boleh bersyukur hari ini bahwa darah Yesus telah dicurahkan di atas kayu salib buat kita semua. Menjadi harga yang mahal buat kita boleh menerima keselamatan. Mari sama-sama sekali lagi berucap syukur buat darah Yesus yang dia berikan buat kita. Terima kasih Tuhan. Buat darah-Mu Tuhan yang telah menebus setiap kami Tuhan daripada dosa. Yang telah menggantikan kami Tuhan daripada hukuman menjadi kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya percaya darah-Mu Tuhan mendatangkan kehidupan, mendatangkan kesembuhan. Yang sakit Tuhan saat ini yang menerimanya boleh mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Oleh karena firman-Mu berkata, bilur darah-Mu Tuhan, akan menyembuhkan setiap sakit yang telah ditanggung di atas kayu salib Tuhan oleh karena darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap yang mengalami kekhawatiran, yang mengalami Tuhan ketakutan, yang memiliki beban berat Tuhan, darah-Mu melegakan, darah-Mu menyucikan kami, memberikan kami kelepasan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita boleh ambil satu waktu untuk berterima kasih, ucap syukur kepada Tuhan Yesus kita. Dan perjamuan kudus yang kita terima, kita percaya ini adalah satu kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita semua. Ucap syukur Tuhan buat kekuatan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan. Ya, percaya Tuhan kami selalu boleh mengingat bahwa oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami semua boleh dimampukan berjalan dalam anugerah-Mu Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan kami ucap syukur buat pagi ini, kami akan mendengar firman-Mu, kami percaya juga Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh buka hati pikiran kami, dan benih firman Tuhan boleh jatuh ke tanah yang subur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama katakan amin.
Yes, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yuk. Dengan reaction kita boleh memuji Tuhan bersama-sama juga. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Sekali lagi selamat bergabung dalam ibadah AFJ Pontianak ya secara online. Yuk saya ajak kita boleh saling menyapa sebentar, boleh buka sebentar kameranya buat kita say hello ya, mungkin sudah lama berapa Halo. menit. Ya, silakan saling menyapa. Halo Ya, semuanya. kelihatan sehat, Kabar? kelihatan ceria. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Halo semuanya. Dimanapun berada, kita boleh dipersatukan dalam hadirat Tuhan saat ini, secara online sekalipun. Mari sama-sama kita boleh membaca deklarasi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Saya akan tampilkan buat kita semua. Ya, kita sudah masuk ke minggu pertama, bulan Februari. Ya, 2 bulan ini kita temanya masih Chosen and Destined ya. Kita sama-sama belajar ya, sudah berapa minggu ini lewat firman Tuhan. Dan kita akan masuk ke tema hari ini adalah Chosen Destined for Truth ya. Sebelum kita akan bacakan deklarasi kita, saya akan tampilkan buat kita semua. Ya. Ya, walaupun mungkin saya nggak dengar suara Anda bisa membacakan dengan suara yang kedengaran. Anda bisa lihat di layar. Sama-sama, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Amin. Ya. Amin, amin. Luar biasa, hari ini kita sudah tidak terasa melewati 1 bulan. Barusan kita sama-sama melewati tahun 2020. Dan tak terasa sudah 1 bulan juga berlalu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan nggak pernah berlalu dalam hidup kita. Dia selalu menyertai kita sampai hari ini. Dan hari ini saya percaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Firman Tuhan boleh mengingatkan ya, bahkan juga mengubahkan hidup kita. Karena itu saudara, hari ini firman Tuhan berbicara ya, temanya adalah Chosen and Destined for Truth, saudara. Sama-sama kita boleh katakan ya, dari tempat kita berada, Chosen and Destined for Truth. Kita dipilih, saudara, ditentukan untuk hidup dalam kebenaran, saudara. Kita sama-sama buka dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Masih dari kitab Petrus, pasal yang 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Setelah itu saudara, kita akan lompat sedikit ke 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 dan sampai ke-3. Jadi ada 2 bagian ya. Saya akan bacakan dulu yang bagian pertama. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Lanjut lagi ke 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Ya, kita sama-sama, saudara, setiap hari mendengar berita, mendengar informasi mungkin dari sosial media, dari TV, dari Facebook, ya, dari WA, di grup saudara, ya, yang cukup heboh.
berapa hari ini ada kejadian ya di Singkawang, Saudara. Kita tahu semua ada 2 harimau terlepas dari kandangnya. Nggak lama, muncul berita di mana-mana, Saudara. Dari WA grup ya, dia mulai meneruskan ya, foto-foto bahkan video yang ada di Facebook juga, ya di Instagram dan sebagainya, Saudara, bahkan masuk berita nasional sempat kemarin. Tapi tahukah Anda, Saudara, bahwa ternyata nggak semua berita yang kita dengar itu adalah sesuatu yang benar, Saudara. Karena ternyata, Saudara, beberapa, informasi yang beredar ya di WA grup ternyata ada yang, tidak benar atau hoax, Saudara. Atau itu adalah berita yang lain, Saudara, tapi dimasukin ke kejadian yang kemarin. Jadi seolah-olah itu adalah berita yang terjadi di Singkawang. Jadi ada yang, harimaunya ada direkam video dan sebagainya. Dan telah dikonfirmasi ternyata berita itu palsu, Saudara. Ya, jadi banyak berita yang terjadi hari-hari ini, bahkan juga termasuk berita, eee, apa namanya, COVID ini, Saudara, ya. Bahkan sampai hari ini Anda tahu bahwa masih banyak orang yang nggak percaya bahwa COVID itu adalah sesuatu yang real dan nyata dan benar-benar terjadi, Saudara. Orang menganggap bahwa virus corona ini adalah sesuatu yang dibuat-buat konspirasi atau mungkin hanya akal-akalan pemerintah. Anda bisa bayangkan masih banyak hari ini orang yang nggak percaya berita tentang COVID ini adalah benar, menganggap ini hoax, Saudara. Jadi ternyata kita hidup, Saudara, di tengah-tengah situasi keadaan yang kita banyak mendengar berita, Saudara, tapi ada berita yang benar, ada berita yang nggak benar, Saudara. Ada yang hoax, ada yang benar, Saudara. Nah, Saudara, kita boleh belajar sama bahwa bahwa dalam kehidupan kita, kita perlu punya satu pegangan, Saudara. Dalam hidup kita ada sesuatu yang tidak pernah salah, yang benar ya, yang iya dan amin, yaitu firman Tuhan, Saudara. Yang tidak mungkin itu adalah hoax, Saudara. Karena firman Tuhan adalah ilham dari Allah sendiri, adalah perkataan Allah sendiri yang dikatakan Yohanes 1 bahwa Allah telah menjadi manusia, bahkan lewat firman Tuhan kita boleh percaya, Saudara, bahwa meskipun banyak sesuatu bergoncangan di luar, Saudara, firman Tuhan itu selalu bisa jadi kita andalkan dan kita bisa pegang dalam hidup kita. Bahaya sekali, Saudara, kalau di luar banyak berita-berita, mungkin hanya sekedar berita informasi yang kita dengar ya tiap hari, mungkin virus, kejadian bencana alam, kejadian, mungkin hal ini dan itu seperti kejadian di Singkawang, Saudara, mungkin itu mungkin biasa. Tapi bagaimana, Saudara, kalau, eee, berita yang kita dengar atau mungkin keyakinan, doktrin, atau mungkin, satu pegangan prinsip hidup yang kita dengar adalah sesuatu yang salah, Saudara. Nah, ini yang menjadi masalah. Kita perlu lihat bahwa dalam hidup kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita dengar dan kita lihat dan kita temui setiap hari, Saudara. Sama halnya dengan berita yang muncul di sosial media atau berita, Saudara, tidak semuanya juga benar, Saudara. Dan juga dalam hidup kita, banyak juga nilai-nilai, prinsip atau doktrin, pengajaran, Saudara, mungkin motivasi, mungkin konten-konten yang kita tonton, Saudara, yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Nah, Saudara, kita perlu menyaringnya hari-hari ini, Saudara, karena semua ini ada dalam hidup kita. Kita bisa menjumpai itu dengan mudah. Sehingga kita perlu kembali kepada dasar yang benar. Karena itu, Saudara, Anda dan saya dipilih, Saudara, untuk nggak cuma jadi orang Kristen, nggak cuma jadi orang percaya ke gereja, beribadah, melayani, Saudara. Tapi kita ini dipilih dan ditentukan untuk hidup dalam kebenaran. Amin, Saudara. Kita boleh bersama-sama nggak cuman diselamatkan, tapi kita berjalan dalam hidup ini dalam dasar yang benar, itu firman Tuhan. Ya, berita palsu itu atau yang tidak murni tadi digambarkan seperti air susu ya. Itu berbahaya, Saudara. Itu sesuatu yang tidak baik buat hidup kita. Kebenaran membebaskan, berita palsu menyesatkan, Saudara. Jadi, Saudara, kita belajar dari yang firman Tuhan kita baca. Poin yang pertama, kita kembali belajar bahwa kebenaran itu menyucikan kita. Kebenaran itu, Saudara, membuat kita boleh diubahkan, dibersihkan. Nah, kita mau semua hidup kita, Saudara, sejak kita percaya Tuhan, entah berapa tahun Anda telah ikut Tuhan, dibaptis, menerima Tuhan Yesus, sampai hari ini
mungkin kita beda-beda. Ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang baru berapa tahun, ada yang sudah lama sekali. Tapi biarkan saudara, hidup kita terus disucikan, yaitu oleh firman Tuhan. Kebenaran itu menyucikan hidup kita. Firman Tuhan di ayat kedua-dua dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, saudara. Dan kita waktu kita hidup dalam kebenaran, ada satu proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu kita disucikan, dibersihkan, disempurnakan. Tahukah Anda bahwa kita hidup jadi orang Kristen nggak cuman sekedar tadi yang saya bilang, tapi kita mau, sudah rindu kita mengalami proses, mengalami penyucian, saudara. Kita setiap hari bisa berdosa, kita setiap hari bisa jatuh, bisa gagal. Tapi kita semua rindu, saudara, bahwa kita mengalami proses. Semakin baik. Yaitu lewat firman Tuhan. Karena ini kalimat ini kita perhatikan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Waktu kita taat kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran firman, kita mengizinkan hidup kita untuk disucikan. Ya, zaman perjanjian lama, saudara, kalau orang mau berjumpa kepada Tuhan, ya, untuk menyucikan dosa mereka, kita udah tahu, saudara. Itu mesti bawa satu persembahan, ya, seperti halnya perjanjian lama kayak Abraham, ya, ada ceritanya ketika Abraham mempersembahkan korban, saudara. Itu kita selalu menemukan satu hal bahwa korban yang diberikan itu adalah korban yang sempurna, yang terbaik, supaya bisa menebus dosa manusia. Jadi ada imam yang mewakili bangsa Israel pada waktu itu masuk ke dalam satu proses, ya, mesti mempersembahkan korban, ya, korban bakaran sebagainya untuk menyucikan dosa bangsa Israel pada saat itu. Tapi pada saat ini saudara, kita bersyukur bahwa kita nggak perlu melakukan itu lagi, saudara. Karena penebusan yang sempurna udah Yesus lakukan buat kita. Bukan lewat darah domba, tapi lewat darahnya sendiri, saudara. Lewat darahnya sendiri, darahnya yang mahal sekali buat kita bisa disuci kuduskan, saudara. Jadi saudara, kita telah melihat bahwa penyucian yang Yesus lakukan itu sudah disediakan buat kita. Dan semua proses yang Tuhan mau kita alami adalah proses di mana kita hidup di dalamnya, saudara. Yesus sudah menyediakan jalan, membuka jalan buat kita. Kita nggak perlu membawa korban yang domba, kambing domba untuk kita hidup dalam kesucian atau disucikan, saudara. Tapi Yesus sudah memberikan dirinya buat kita. Dan bagian kita adalah, saudara, kita hidup dalam kebenaran seperti yang kita baca. Izinkan hidup kita berjalan dalam ketaatan kebenaran. Itu menyucikan hidup kita. Karena jalannya sudah terbuka buat kita. Aksesnya sudah terbuka buat kita. Semua ini dimulai dari perubahan pikiran, saudara. Izinkan kita diubahkan dari pikiran kita. Saya katakan bahwa segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, saudara, itu mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Sehingga kalau kita menerima sesuatu yang kita lakukan, saudara, itu karena apa yang kita pikirkan sebelumnya, dan pikiran itu adalah buah dari apa yang kita dengar dan lihat sebelumnya. Ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa mungkin Anda merasa kayaknya, Tuhan, saya pengen hidup dalam kebenaran nih. Gimana caranya sih? Gimana sih supaya saya bisa berjalan dalam firman Tuhan? Semua dimulai dari apa yang Anda lihat dan Anda dengar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang lebih sering kita dengar dan kita lihat hari-hari ini? Mungkin banyak sekali kan hari ini orang buat video, konten, dan sebagainya. Nggak salah, saudara, kita menyaksikan, ya, sosial media, video motivasi, buku-buku yang kita baca. Semua itu nggak dilarang, saudara. Tapi percaya atau enggak, semua apa yang kita terima, kita dengar, dan kita lihat, itu mempengaruhi pikiran kita. Dan apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan menentukan siapa diri kita. Menggambarkan siapa diri kita. Bahkan menentukan apa yang kita akan alami, saudara. Dan kita telah ditentukan, dipilih, saudara, untuk hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan nggak merancang kita untuk hidup dalam keinginan kita, atau keinginan dunia, atau hal-hal yang ada di dunia ini, saudara. Jadi cara yang pertama, saudara, adalah kita mulai
menyaring saudara, apa yang kita terima setiap hari. Apa yang kita baca, kita dengar, kita lihat. Mungkin saudara, hari-hari kita selalu terisi dengan berita-berita di media, di TV, hal-hal postingan yang kita lihat di sosial media. Itu memenuhi setiap pikiran dan waktu kita. Nah, mau nggak kita hari ini izinkan firman Tuhan juga boleh punya bagian yang penting dalam hidup kita. Apa kita mendengar atau baca firman Tuhan. Karena itu semua akan berpengaruh dan membuat dampak dalam hidup kita dan pengaruhnya sangat luar biasa besar. Tujuan kita bukan untuk mengetahui seluruh firman Tuhan, bukan jadi tahu segala ayat isi di dalam ayat firman Tuhan itu. Bukan jadi pintar tahu firman Tuhan, saudara. Tapi firman Tuhan itu, saudara, menjadi sesuatu yang mengubahkan pemahaman kita atau pemikiran kita. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya mesti mengubahkan hidup kita. Bukan kita baca, aku tahu nih ayatnya di mana, saya hafal titik komanya, saya hafal, sudah baca satu kitab ya dari Kejadian sampai Wahyu, saya sudah baca berapa kali berulang-ulang. Bukan itu tujuannya, saudara. Tujuan daripada firman Tuhan hari ini adalah supaya kita boleh diubahkan, mengizinkan firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Jadi mari sama-sama izinkan saat ini kita diisi dulu oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu nggak cuma jadi pengetahuan, tapi mengubahkan hidup kita. Mulai dari pikiran kita. Ya, firman Tuhan di Roma 12 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan udah jelas katakan, kita jangan serupa dengan dunia ini, saudara, yang di luar ini. Banyak hal yang hoax, saudara, banyak hal nggak benar yang bukan rencana Tuhan. Jadi dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya kita mesti diubahkan pikiran kita, pemahaman kita oleh firman Tuhan, saudara. Mesti dimurnikan, saudara, oleh firman Tuhan. Nah, jadi itu yang pertama, saudara. Firman Tuhan itu, kebenaran itu menyucikan kita. Ketika kita mulai hidup, saudara, izinkan firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita mulai pikir, renungkan, saudara. Dan saya percaya itu akan mengubahkan hidup kita. Akan menyucikan mungkin hal-hal yang salah, yang nggak benar. Itu akan dibersihkan dari hidup kita, saudara. Dari situlah proses kita disucikan lewat firman Tuhan. Ada satu cerita, saudara, seorang narapidana, Clyde Thompson, saudara. Dia seorang penjahat yang telah mengalami vonis 3 kali berturut-turut. Vonis hukuman paling berat itu hukuman mati. Karena pada saat dia di penjara, dia membunuh orang. Pada saat masuk penjara, sudah divonis hukuman mati. Hukuman seumur hidup, saudara. Masuk ke penjara, saudara, dia mau kabur, dan ketahuan rekan lainnya, saudara, rekannya dibunuh pula. Jadi 2 kali melakukan kasus pembunuhan. Nah, dari hukuman kedua kalinya juga penjara seumur hidup. Ya. Pada saat di penjara kedua kalinya, saudara, di penjara dia juga bunuh orang lagi, saudara. Dan dihukum lagi ketiga kalinya, sehingga dia mengalami vonis 3 kali hukuman seumur hidup. Jadi sudah 3 kali hukuman yang paling berat, saudara. Sehingga dia ditahan di satu ruangan isolasi, diberi makan hanya sekali sehari. Satu saat, saudara, di ruang tahanan itu, seorang penjaga penjara, ya, dia memberikan firman Tuhan atau Alkitab kepadanya. Dikasihkan, nggak berharap banyak, tapi ya cuma udah kasihkan aja. Tapi singkat cerita, saudara, Clyde ini mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia baca firman Tuhan, dan singkat cerita dia diubahkan hidupnya secara total, saudara, secara radikal, sehingga dia mendapat kesempatan satu saat dia keluar dari penjara, dan hidupnya berubah sama sekali, saudara. Dia menjadi seorang pendeta, menjadi seorang yang melayani Tuhan luar biasa, melayani orang-orang terlantar, melayani orang-orang yang seperti dia dulunya, ya, seorang orang buangan, orang yang dianggap penjahat, saudara. Dia layani orang-orang seperti itu. Ternyata, saudara, oleh satu kejadian di mana firman Tuhan mulai masuk dalam hidupnya, ketika dia menerima Alkitab, dia baca, tidak ada sesuatu yang mustahil untuk diubahkan. Karena firman Tuhan itu begitu luar biasa. Firman Tuhan itu begitu powerful.
Sehingga kejadian hidupnya Clyde ini saudara, menjadi sesuatu yang menggambarkan bahwa firman Tuhan itu benar-benar hidup. Bahkan kisah hidupnya itu dituliskan dalam buku dan dibuat filmnya saudara. Demikian juga firman Tuhan itu juga mengubahkan hidup kita, Anda dan saya, dengan luar biasa. Anda dan saya adalah apa yang Anda baca dan masukkan ke dalam pikiran. Saya katakan apa yang masuk dalam pikiran, yang kita baca dan lihat, kita dengarkan, itulah diri kita. Kalau kita izinkan firman Tuhan yang masuk, maka saya percaya firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Karena firman Tuhan itu bukan cuma tulisan-tulisan saudara yang biasa, bukan cuma kata-kata atau cuma cetakan yang tebal Alkitab itu saudara, tapi itu adalah bicara kuasa atau perkataan Tuhan. Ketika kita izinkan firman Tuhan masuk saudara, maka firman Tuhan itu akan mulai bekerja. Prosesnya akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, bukan berapa khotbah yang Anda dengar, bukan berapa kali Anda menyelesaikan Alkitab. Tapi intinya saudara yang Anda mesti tangkap hari ini adalah, apakah kita mengizinkan firman Tuhan itu sendiri, saudara, mengubahkan pikiran kita. Saya kasih contoh sederhana aja, saudara. Mungkin berapa kejadian dalam hidup kita ya hari-hari ini, misalnya tentang kekhawatiran, ya, hal sederhana. Kalau hari ini banyak orang meramalkan tahun 2021 nih banyak kejadian ini dan itu. Banyak bencana, wah ini ekonomi bakal merosot lagi, bakal virus corona nggak terkendali, dan banyak hal membuat kita jadi berpikir, karena kita dengar dan lihat, kita jadi khawatir. Tapi karena kita membaca firman Tuhan, kita tahu ada nilai firman Tuhan yang kita mungkin dulu pernah baca, kita pernah dengar, kita pernah lihat ayatnya yang mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan hari esok, akan apa yang kamu makan dan kamu pakai. Yesus yang ngomong, saudara. Dan ketika itu ada dalam pikiran kita, saudara, saya percaya itu akan menjadi sesuatu yang berkuasa, berdampak dalam hidup kita. Di tengah-tengah badai dalam hidup ini, kalau ada firman Tuhan muncul dalam pikiran dan hati kita, itu akan membuat kita bisa tenang. Itulah kuasa firman Tuhan. Tapi Anda bayangkan kalau Anda nggak pernah baca, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah lihat, bahkan tahu aibnya di mana, saudara. Ketika kita ngalamin badai dalam hidup ini, kekhawatiran menimpa kita, yang terjadi, saudara, Anda benar-benar bisa jatuh dan tenggelam dalam kekhawatiran, ketakutan. Dan kita nggak mengalami rencana Tuhan. Itu adalah satu contoh sederhana. Dan saya berdoa nilai-nilai firman Tuhan itu boleh melekat dalam hati dan pikiran kita. Mungkin Anda merasa saya nggak banyak tahu firman Tuhan. Yuk mulai hari ini kita baca. Mulai hari ini kita renungkan. Udah baca nggak ngerti, kita tanya. Anda punya IK Leader. Anda bisa tanya saya. Satu orang beberapa hari lalu datang ke saya. Dia cerita, dia seorang yang baru percaya Tuhan juga, baru berapa tahun. Dia mulai ikut Tuhan, sungguh-sungguh saudara. Dia bertobat ya, dan meninggalkan segala kehidupan yang lama. Dan berapa tahun ini dia menyaksikan bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidupnya. Dia mengalami banyak tantangan, dan dia melakukan apa yang dia pernah dengar. Mungkin lewat firman Tuhan, mungkin lewat pengajaran yang dia pernah dengar, sekilas mungkin, saudara. Dan satu saat dia nanya saya, dia cerita 3 hal, saudara. Apakah ini ada dalam firman Tuhan? Dia nggak pernah baca, dia nggak pernah dengar sebelumnya. Karena dia masih baru percaya Tuhan berapa tahun ini. Tapi dia tahu itu adalah firman Tuhan. Dia pernah dengar lewat khotbah-khotbah sekilas mungkin. Lewat teman ya, satu gereja yang dia pernah ceritakan ke dia. Dia melakukannya ketika 3 hal itu dialami, saudara. 3 tantangan itu dialami, dia memilih melakukan yang benar, yaitu firman Tuhan. Tapi dia nggak tahu ayatnya di mana. Dia menanyakan kepada saya, "Pastor, apakah ini ada dalam firman Tuhan?" Saya sampaikan tiga kejadiannya itu ada dalam firman Tuhan. Sehingga ketika dia tahu, dia semakin yakin dan semakin mantap bahwa firman Tuhan itu benar-benar hidup. Meskipun sebelumnya dia nggak baca dan nggak tahu ayatnya di mana, saudara. Tapi lebih luar biasa lagi kalau kita hari ini kita bisa baca. Kita bisa renungkan, kita bisa
mulai eee, perbanyak setiap firman Tuhan yang kita baca, saudara. Itu akan menjadi satu kekuatan, saudara. Mungkin hari ini Anda baca, Anda nggak tahu apa tujuan firman Tuhan itu buat Anda. Tapi satu saat ketika masalah itu datang, saudara, Roh Kudus akan berbicara lewat hidup kita, hati kita. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Tapi kalau kita nggak baca, saudara, kita jangan berharap kita bakal, wah, firman Tuhan akan muncul begitu aja, saudara. Kita perlu izinkan firman Tuhan boleh mengubahkan hati dan pikiran kita. Yang menyucikan tadi itu. Itu yang poin pertama, saudara. Tujuan dari Alkitab bukan untuk mengatakan seberapa baik Anda, tapi bagaimana orang jahat bisa menjadi baik. Firman Tuhan mengubahkan, firman Tuhan berkuasa. Ya, saudara. Yang kedua, saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca dalam 1 Petrus 2, itu adalah tujuannya supaya kita hidup dalam ketulusan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Bapak Ibu semuanya, satu kata yang penting di dalam ayat ini katakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Petrus mau dalam ayat ini dituliskan, dia mau agar kita hidup ya, nggak dalam kemunafikan. Munafik itu dalam bahasa aslinya, saudara, dikatakan itu adalah itu seperti acting atau seseorang yang bersandiwara di panggung. Ya. Dari kata asli ayat ini, saudara. Orang yang mungkin berakting di balik topeng, ya, atau seseorang yang tidak tulus lah, ya. Bahasa seperti itu. Jadi firman Tuhan mau kita hidup ya, nggak dalam sesuatu yang bertopeng atau hanya sandiwara. Artinya, saudara, kita mau benar-benar menjadi orang percaya yang hidup dalam firman Tuhan. Yang benar-benar bertumbuh, nggak cuman beribadah atau nggak cuman ke gereja atau melayani, saudara. Ya, mungkin gambarannya adalah saya banyak menemukan banyak orang Kristen yang hidupnya di depan baik, saudara, ketemu shalom haleluya puji Tuhan, saudara, di belakang, saudara, halilintar, saudara, bukan haleluya, saudara. Apapun bisa keluar. Ya, menyesuaikan diri karena di gereja ketemu orang gereja ngomongnya baik. Tapi di belakang ya nggak mencerminkan sebagai orang percaya. Saudara, Anda sudah dengar, kita sudah baca firman Tuhan. Firman Tuhan nggak mau kita hidup dalam kemunafikan. Karena pada dasarnya, saudara, nggak ada sesuatu yang tertutup bagi Tuhan. Nggak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa menutupi itu di depan manusia, di depan pendeta, ya, di depan IK leader, di depan teman-teman jemaat gereja, saudara. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang tersembunyi. Dan saya pikir Tuhan nggak mau kita hidup dalam cara yang seperti itu, saudara. Tuhan nggak pernah merencanakan atau menentukan kita chosen and destiny buat hidup dalam kemunafikan. Dia mau kita hidup dalam kemurnian, saudara. Karena itu, saudara, firman Tuhan perlu menjadi satu dasar dalam hidup kita, supaya kita nggak hidup dalam kemunafikan. Firman Tuhan itu begitu relevannya dalam hidup kita, sehingga kita nggak perlu menjadi orang yang harus hidup dengan dua topeng yang berbeda, saudara. Banyak orang berpikir satu hal yang sering saya temukan gini, banyak orang lihat bahwa kehidupan rohani ya udah di gereja aja, di pelayanan aja. Kalau bahas firman Tuhan di iCare aja, di ibadah, atau di acara-acara gereja aja. Kalau di luar ya jadi di luar aja, seperti apa yang ada di luar, saudara. Mungkin teman-teman kita melakukan yang nggak benar, kita juga lakukan. Mungkin kita berkata kasar di luar, udah biasa. Mungkin bergosip, ya mungkin melakukan ini dan itu, ya curang dalam pekerjaan, ya korupsi, dan nggak punya integritas. Ya itu di luar karena bukan di gereja. Nah, itulah yang salah, saudara, dan itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita jangan hidup dalam kemunafikan. Jadilah diri kita yang benar-benar sesuai firman Tuhan, baik di gereja, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, semuanya benar-benar
tulus, saudara. Benar-benar apa adanya, ya, saudara. Dan saya berdoa kita mungkin hari ini merasa saya belum belum seperti yang tadi saya katakan ya. Saya mungkin masih di luar, masih melakukan yang nggak benar. Saudara, hari ini bukan soal Anda melakukan benar dan salah, saudara. Saya nggak menghakimi dalam khotbah hari ini, tapi saya mengajak kita boleh, yuk sama-sama kembali ke firman Tuhan. Sama-sama kita kembali kepada dasar yang benar. Sama-sama kita belajar izinkan firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Mungkin selama ini firman Tuhan hanya sampai kepada pengetahuan. Hanya sampai, oh saya tahu ayat ini, saya tahu firman Tuhan ini, saya sudah hafal cerita ini. Dan itu nggak mengubahkan hidup kita, saudara. Firman Tuhan yang mengubahkan hidup adalah firman Tuhan yang kita hidupi. Kita akan mengubahkan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang otentik, saudara. Apa adanya sesuai firman Tuhan. Nggak hidup dalam dua dunia yang berbeda, saudara. Ya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan itu adalah obat bagi hati. Ya. Tadi firman Tuhan itu bicara mengubahkan hidup kita dari dalam. Poin ketiga ini yang juga penting, saudara, mencintai firman Tuhan. Tadi ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kata ingin, saudara, di ayat ini ya, dalam bahasa aslinya adalah artinya keinginan yang kuat untuk sesuatu. Nggak cuma pengen, aku lagi pengen makan kue tiaw misalnya, nggak cuma pengen begitu. Ya, kalau cuma pengen begitu ya udah, pengennya ya nggak makan juga nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi ingin dari kata ayat ini yang dari bahasa aslinya adalah keinginan yang kuat untuk sesuatu, saudara. Ya, bahwa ada satu kebutuhan yang besar, saudara. Kemauan untuk mencari, saudara. Satu kerinduan yang besar, saudara. Jadi jadilah sama seperti bayi yang baru yang selalu ingin, saudara. Ingin yang punya keinginan yang besar, saudara, yang haus. Mungkin kita merasa hari ini firman Tuhan bukan satu keinginan kita yang besar. Firman Tuhan nggak menjadi sesuatu yang kita cari hari-hari ini. Firman Tuhan kayaknya ya saya baca nggak ngerti-ngerti juga. Nggak berdampak rasanya. Susah. Ya mau baca firman Tuhan tuh baca bentar ngantuk, saudara. Tapi hari ini saya berdoa buat kita semua. Ya, kita minta sama Tuhan. Biarkan keinginan itu boleh muncul dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus itu boleh membangkitkan kerinduan yang besar akan firman Tuhan. Kita seringkali terjebak dengan topik kalau ngomong baca firman, kita tuh udah kayaknya tuh paling malas denger lah. Udah berkali-kali pendeta ngomong, baca firman Tuhan, berdoa baca firman itu kayak topik yang kita kayaknya secara nggak langsung kita abaikan. Kenapa sih saya menemukan gini? Karena banyak orang merasa itu tidak banyak menolong. Saya baca juga nggak ngerti, baca juga biasa-biasa aja. Bahkan bosan, lebih seru ya kalau mau jujur, saudara, kita bisa berjam-jam nonton film seri, saudara, nonton sinetron, buka sosial media, main game, saudara, bisa berjam-jam betah, saudara. Tapi firman Tuhan kayaknya kok bentar aja udah nggak betah. Nggak ada sesuatu yang kita temukan. Saya mau ajak nanti terakhir kita berdoa. Izinkan kita diubahkan hari ini, pikiran kita, bahwa firman Tuhan itu benar-benar hidup. Karena saya ngomong gitu kenapa? Karena saya ngalamin. Dan saya percaya di antara Anda juga banyak mengalami firman Tuhan itu hidup. Ketika Anda mengalami, saudara, Anda akan mengerti bahwa betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita akan mencari, kita akan punya kerinduan yang haus untuk menggali firman Tuhan. Jadi jangan terjebak lagi kalau hari ini topiknya firman Tuhan. Aduh, kayaknya pusing lah ya nanti berapa pasal, berapa ayat dibaca. Kita cuma sampai kepada titik itu kita udah salah, saudara. Maksud daripada firman Tuhan khotbah hari ini adalah supaya kita mengalami firman Tuhan. Untuk mengalami firman Tuhan kita nggak bisa begitu aja dan kita ngalamin. Kita perlu mencari, kita perlu menggali. Waktu kita baca, itu baru ada proses terjadi, saudara. Mulai masuk dalam pikiran kita. Tapi nggak cukup juga di situ. Kita perlu mulai renungkan, saudara. Kita mulai izinkan dalam hidup kita firman Tuhan itu menjadi pilihan kita.
Kita pernah baca ayat ini, di depan kita ada pilihan A dan B, mana yang sesuai firman Tuhan. Kita pilih firman Tuhan, di situlah prosesnya terjadi. Di situlah perubahan hidup mulai kita alamin. Waktu kita hidup di dalam firman Tuhan. Tapi kalau nggak baca, nggak bisa juga, saudara. Karena kita nggak mungkin tahu kalau kita nggak baca. Cuma banyak orang terjebak di titik pertama itu baca. Udah malas deh baca. Ya, saya kasih tahu bahwa kalau Anda nggak ngerti, Anda bisa tanya. Kalau Anda bingung, Anda bisa tanya. Kalau Anda mau mungkin dapat sesuatu, mau sharekan, itu juga sangat bagus, saudara, di iCare. Apa yang Anda dapat. Itu membuat kita semakin haus akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan nggak cuma tulisan dan kata-kata yang kita tahu dan baca, tapi ngalamin sendiri kuasa daripada firman Tuhan itu. Amin, saudara. Ya, sebagai penutup saya mau mau satu riset ya. Anak saya berapa tahun lalu dia lahir. Eh, John ini juga dari kecilnya juga ASI ya, saudara. Dulu saya dengar, wah ini kalau ASI itu anak baru lahir, ASI pertama ya ketika anak itu terima itu adalah ASI yang paling penting. Jadi itu punya kandungan yang sangat-sangat penting buat tubuh. Saya mendengar itu ya nggak ngerti apa sih pentingnya gitu ya. Ternyata di riset itu menuliskan, saudara. Ini riset em, ilmuwan mengatakan bahwa ASI itu adalah kandungannya adalah paling kompleks di antara semua susunan ya yang ada ya, makanan dan minuman lah ya. Nggak ada formasi atau formula yang seperti ASI ya. Asupan pertama dari seorang bayi itu mengandung antibodi yang sangat baik untuk kekebalan tubuh bayi itu sendiri. Tapi anehnya air susu atau ASI itu mengandung lebih daripada 200 macam molekul gula ya, di mana sebagian besar itu nggak dapat dicerna oleh perut bayi. Dan molekul gula itu ternyata digunakan untuk menjadi makanan. Ini tuh di luar pikiran kita sekali, saudara. Saya dengar kayaknya wah bagus, tapi ternyata ilmuwan menemukan itu ada satu satu kandungan yang penting disimpan dari ASI buat buat kebutuhan bayi itu. Molekul gula itu ternyata menjadi makanan ya untuk mempertahankan tubuhnya daripada bakteri dan itu untuk kebutuhan pencernaan dari bayi itu sendiri. Ya, untuk bunuh bakteri sesuatu yang berbahaya dalam tubuh bayi itu. Setelah 1 bulan, Anda tahu nggak ya, 1 bulan kemudian ketika bayi mulai bangun sistem imunnya, komposisi air ASI itu mulai berubah, saudara. Saya baru tahu juga, ternyata ada prosesnya, saudara. Ya, bulan pertama masuk bulan berikutnya, komposisi ASI itu berubah menjadi tingkat komponen ya antibodi dari ASI itu turun 90% digantikan dengan komposisi lemak ya yang saat itu juga dibutuhkan bayi ya pada umur itu untuk mengalami pertumbuhan. Jadi itu luar biasa Tuhan ciptakan ya. Sehingga itu memberi satu dampak yang sangat penting buat tubuh bayi itu ya untuk dia nggak sakit, bertumbuh dengan sehat dan sebagainya. Dan ketika ilmuwan menemukan itu, saudara, itu membuat mereka terkagum-kagum begitu pentingnya ASI itu bagi seorang bayi yang baru lahir. Di awal kehidupan seorang manusia, ASI itu berdampak sangat penting. Ya, itu satu cerita, kisah eh, yang kita mungkin sering dengar, oh ASI itu penting. Nah, ketika ditemukan oleh ilmuwan, ternyata begitu luar biasanya manfaat daripada ASI itu. Yang murni ya, saudara. Sama halnya dengan firman Tuhan, saudara. Dikatakan bahwa ayat tadi yang kita baca supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, air susu yang murni dan yang rohani, saudara. Kita mau firman Tuhan yang murni, nggak cuman yang sekilas lewat, saudara. Kita nggak mau cuman mendengar firman Tuhan yang mungkin hanya motivasi-motivasi, ya, kata-kata bijak, saudara, yang rohani, saudara. Itu nggak apa-apa, saudara. Tapi kita mau yang manfaatnya lebih besar, yaitu firman Tuhan yang murni, yang kita baca sendiri, yang kita renungkan sendiri, saudara. Itu yang membawa manfaat yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin kita baca renungan setiap hari, is okay, nggak apa-apa. Kita mungkin dengar video khotbah, is okay, nggak apa-apa, saudara. Kalau kita selama ini merasa kita kurang bertumbuh, mungkin kita nggak minum yang murni itu tadi, saudara. Kita nggak makan sendiri daripada Alkitab ini, saudara. Yuk mulai hari ini bangun kehidupan kita dengan kita membaca firman Tuhan. Sesuatu yang murni, bukan yang cuman
kita terima secara instan. Kita nggak minuman soda kan enak ya, tapi mungkin nggak sehat ya, kurang bergizi atau nggak bagus buat tubuh ini. Kita pengen yang murni, saudara. Ya, jadi ingat iklan susu ya, yang katanya gambarnya apa, iklannya apa, susunya apa gitu. Nah itu ternyata bagus, susu murni katanya kan. Ya anyway, firman Tuhan kita perlu alami. Baik, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa sama-sama yuk, dimanapun kita berada. Yuk kita berdoa sama-sama, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu adalah sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang Tuhan Engkau rencanakan bagi hidup kami. Tuhan, Alkitab ini Tuhan, kami nggak cuma menjadi sesuatu yang kami taruh di rumah, di kamar kami atau di meja, atau mungkin hanya menjadi pelengkap kami sebagai orang Kristen yang kami bawa ke gereja, Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini setiap firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan, rencana-rencana janji-Mu Tuhan, menjadi sesuatu yang kami alami dalam hidup kami. Dengan kami memulai membacanya, ketika kami mulai merenungkan, ketika kami memperkatakannya, ketika kami menghidupinya Tuhan. Inilah yang mengubahkan hidup kami. Aku berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Mungkin hari-hari ini mengalami kekeringan, mengalami Tuhan, keletihan dalam hidup mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar firman-Mu boleh menguatkan mereka. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan ketika mereka mulai membaca, mulai menghidupi firman ini, mulai ada kehidupan Tuhan, mulai ada proses, mulai ada pemulihan, mulai ada kekuatan Tuhan, mulai ada sesuatu yang tidak biasa yang Tuhan mereka alami. Oleh karena firman-Mu Tuhan berkuasa dan hidup. Terima kasih berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Meneraikan firman-Mu lewat Roh Kudus-Mu Tuhan yang setelah ini Tuhan akan berbicara terus dalam setiap hati dan pikiran mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan berucap syukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin. Thank you. Saya serahkan ke Albert. Oke. Ya, thank you Pastor Daniel untuk firman-Nya. Kita percaya semua kita diberkati oleh firman-Nya dan kita akan terus merenungkan dan menjadi pelaku firman-Nya. Thank you Pastor Daniel untuk firman-Nya yang sudah disampaikan. Oke, sebelum kita berdoa untuk persembahan, kita akan melihat beberapa info gereja. Oke. Ya, untuk info gereja yang pertama, mari bergabung dalam iCare Group ya. Jadi untuk minggu ini nanti mungkin dalam minggu-minggu Imlek ya. Jadi nanti iCare leader-nya akan mengkontak iCare atau gimana nanti untuk jadwal nanti tiap iCare akan diinfokan oleh iCare leader-nya masing-masing. Oke, itu untuk iCare. Ya, untuk persekutuan doa Rabu ini tetap diadakan secara online ya, via Zoom. Jadi ini terbuka bagi semua jemaat juga yang ingin terlibat. Jadi kita adakan setiap hari Rabu jam 6.30 sore ya. Jadi nanti akan diadakan via Zoom, nanti linknya akan dibagikan di WhatsApp sebelum jam 6.30. Oke, untuk permohonan doa juga nanti akan dibagikan linknya untuk diisi via Google Form ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa nanti akan dikasih linknya via Google Form. Jadi ini bersifat rahasia ya. Jadi nanti hanya tim pendoa yang akan mengetahui permohonan doa Bapak Ibu saudara-saudari, nanti tim pendoa yang akan mendoakannya. Ya, ini laporan persembahan ibadah raya minggu lalu tanggal 31 Januari 2021. Oke, untuk persembahan Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer rekening Bank Mandiri Gereja ya. Jadi nomor rekeningnya ada tertera di
layar HP Bapak Ibu Saudari atas nama Gereja Injil Sud Internasional. Nanti rekeningnya juga akan kita kirimkan lewat WA atau juga bisa melalui aplikasi Gojek. Jadi nanti akan dikirim situ atau dikumpulkan dalam amplop dan diserahkan melalui e-reader bagi yang ingin menyerahkan secara tunai. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menyerahkan melalui e-reader masing-masing atau menghubungi saya. Oke. Ya, untuk ibadah online minggu depan kita gabung dengan YouTube AFJEP Jakarta ya. Ini jadi minggu depan kita tidak secara Zoom, kita akan bergabung di YouTube AFJEP Jakarta. Jamnya sama jam 9 pagi. Oke, sekian info gereja. Mungkin ada tambahan lagi, Pastor? Ya, mungkin tambahannya minggu depan kita ibadahnya via YouTube ya, YouTube Jakarta. Itu bertepatan juga hari Imlek ketiga ya. Sebagian besar mungkin merayakan Imlek di sini. Jadi Anda bisa mungkin lebih fleksibel mengatur waktu untuk ibadah via YouTube ya. Tapi nanti dari gereja kita akan buka ya setelah ibadah online minggu depan, kita akan buka forum Zoom ini buat kita bisa jemaat-jemaat FJ Pontianak bisa saling menyapa, mungkin mengucapkan selamat Imlek ya atau berfellowship. Ya, kuenya masing-masing ya tapi ya. Ya, mungkin bisa ketemu ya, bisa interaksi aja, bisa saling mengucapkan Imlek via Zoom ini. Jadi kita akan kasih forum ya minggu depan setelah ibadah online YouTube ya. Mungkin info tambahnya adalah mungkin bagi Bapak Ibu ya, mungkin kalau bisa memungkinkan, ini mungkin himbauan pribadi saya lah ya, mungkin tahun ini bisa diatur ya, mungkin tidak, itu kembali ke Anda sih ya, kalau kami tidak melakukan open house ya, mengingat situasi yang terjadi belakangan ini ya, Pontianak juga sama, saudara, dan juga mungkin kita nggak berkunjung-kunjungan, tapi itu sekali lagi kembali ke Anda. Kalau itu kalau kami ya kita udah sepakati di keluarga kami nggak melakukan itu untuk tahun ini. Tapi kita tetap bisa ketemuan via online ya. Jadi keluarga kami juga banyak nggak pulang tahun ini. Jadi kita bisa open conference ya via Zoom buat menyapa ya. Jadi udah rencanakan itu bisa ketemu langsung di Zoom ya, selamat Imlek ya, ngobrol-ngobrol, temu kangen di situ, karena mungkin banyak nggak bisa pulang. Nah, di gereja juga kita mengadakan minggu depan, dan saya juga himbau mungkin dipikirkan lah ya, apakah tahun ini mau open house atau berkunjung ke keluarga-keluarga atau gimana. Baiknya gimana, intinya ini untuk kebaikan kita masing-masing ya, untuk kesehatan kita juga semua, tanpa mengurangi sukacita Imlek ya yang Anda merayakan, kita bisa tetap bisa atur lah ya dengan baik semuanya. Itu aja sih tambahan dari saya. Belum ngucapin Imlek ya, belum ya. Minggu depan ya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, saja kita boleh sama-sama angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Bapa, saat ini kami mengarahkan setiap pandangan dan hati kami pada Engkau, Allah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami, Bapa. Tuhan, kami mau mulai hari ini, Tuhan, kami mengalami Engkau, mengenal Engkau lebih lagi lewat firman-Mu. Karena itu Tuhan mampukan dan Engkau menolong setiap jemaat-Mu, Tuhan, FJ Pontianak hari ini. Dimanapun berada, Tuhan, Engkau menolong kami untuk semakin mengenal Engkau lewat firman-Mu dan hidup di dalamnya, Bapa. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, itu damai sejahtera, sukacita, bahkan penghiburan daripada Roh Kudus, kasih karunia daripada Kristus, dan berkat daripada Allah Bapa menyertai kita dari sekarang sampai selamanya, dimanapun Anda berada saat ini, di rumah, keluarga, di dalam usaha, pekerjaan, tempat kerja, di kampus, di sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima berkat Tuhan dan jadi berkat dimanapun kau berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua telah diberkati, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Amin. Thank you, God bless semua. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.